Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Tetap semangat belajar ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan masih tetap dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah anak-anak diberi pemahaman dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kemarin kalian sudah belajar tentang bab Ramadan yang indah atau bulan Ramadan yang indah. Pada kesempatan ini kita masih dalam bab yang sama, Ramadan yang indah. Kemarin sudah diterangkan arti dari puasa, tentang syarat wajib puasa. Hari ini saya lanjutkan yang B, syarat sahnya puasa. Syarat sah puasa itu hal-hal yang menjadikan puasanya sah. Agar puasanya sah itu apa saja? Ada apa? Sesuatu itu apa saja yang harus dilakukan atau yang harus ada? Nah, yang termasuk syarat sahnya puasa, yang pertama adalah Islam. Yang kedua berakal sehat. Kalau hanya berakal, ada orang berakal tapi nggak sehat alias gila, itu puasanya nggak sah. Jadi yang kedua berakal dan berakal sehat. Yang ketiga mumayyiz atau tamyiz, disebut juga dengan orang yang bisa membedakan benar salah atau baik dan buruk. Yang keempat, syarat sahnya puasa itu suci dari haid dan nifas. Ini bagi para kaum perempuan harus suci dari haid dan nifas. Kalau nggak suci dari haid dan nifas, itu puasanya nggak sah. Yang kelima, pada waktu yang diperbolehkan puasa. Nah, puasa Ramadan ya harus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tidak bisa puasa Ramadan dilaksanakan di bulan Syawal atau Saban atau yang lain. Namanya puasa Ramadan dilaksanakan di bulan Ramadan selama 1 bulan. Itu yang termasuk syarat sah puasa. Lanjut yang C, rukun puasa. Rukun puasa harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak sah puasanya. Yang termasuk rukun puasa, 1, niat. Niat puasa pada malam hari. Yang kedua, menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa ada 2, 1 niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Lanjut yang D, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa, apa saja yang termasuk hal yang membatalkan puasa? 1, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga haid dan nifas. Ini juga untuk para perempuan. Yang keempat hilang akal atau mabuk atau pingsan. Yang kelima murtad. Nah, murtad adalah keluar dari agama Islam. Yang pertama tadi makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa nggak banyak, tapi kalau sengaja berarti ya batal puasanya. Muntah dengan sengaja itu juga batal. Haid atau nifas itu juga batal puasanya. Misalkan anak perempuan sudah sore hampir imsak haid, ya batal puasanya, tetap wajib mengqadha. Yang keempat tadi hilang akal atau mabuk atau pingsan. Yang kelima murtad. Untuk yang selanjutnya sunnah puasa.
Sunah-sunah puasanya, sunah puasa yang pertama menyegerakan berbuka, yang kedua mengakhirkan sahur. Nah ini kalau berbuka disuruh segera, tapi kalau sahur disuruh di akhir waktu sahur. Terus yang ketiga berdoa ketika berbuka puasa, dan sunnah juga berbuka dengan menggunakan atau makan kurma atau makan makanan yang manis-manis. Yang keempat, yang kelima memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, itu termasuk sunnah-sunnah puasa. Yang F, hal-hal yang merusak pahalanya puasa. Nah, seseorang bisa berpuasa itu sah, puasanya tidak batal dan sah, tapi tidak mendapat pahala atau pahalanya rusak. Apa hal-hal yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan pahala puasanya rusak: satu, berbuat jelek, berbohong, memfitnah, dusta, bertengkar, menggunjing, dan lain-lain sifat tercela, atau melakukan perbuatan tercela. Lanjut yang G, orang yang boleh tidak puasa. Siapa saja yang boleh tidak berpuasa? Nah, di sini yang pertama, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi nantinya mengganti puasanya di lain waktu setelah dia tidak sakit. Yang kedua, musafir atau orang dalam perjalanan. Yang ketiga, lanjut usia. Lanjut usia atau yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek boleh nggak berpuasa, tapi harus membayar fidyah. Yang keempat, orang hamil. Orang hamil dimungkinkan, atau ada beberapa atau ibu hamil ketika mau berpuasa kok malah tidak kuat atau tidak bisa berpuasa karena dikhawatirkan kehamilannya, itu boleh tidak berpuasa tapi nantinya tetap mengganti puasa di lain waktu. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan puasa. Yang terakhir, manfaat puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan sebagai amal ibadah kita yang diwajibkan oleh Allah, yang termasuk rukun Islam, itu banyak sekali manfaatnya. Manfaat puasa Ramadan yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kamu melaksanakan puasa Ramadan berarti kamu mengungkapkan bersyukur masih diberi kesehatan, masih bisa berpuasa. Yang kedua, melatih kejujuran. Karena ketika berpuasa kita harus menghindari hal-hal atau sikap tercela, hal-hal yang buruk, sikap-sikap yang tercela. Jadi melatih untuk berbuat baik, melatih kejujuran. Nah, yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, manfaat puasa sehat jasmani dan sehat rohani. Dan yang terakhir adalah melatih kesabaran atau pengendalian diri, karena orang yang berpuasa jarang orang yang emosinya tinggi. Jadi melatih untuk mengendalikan diri. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi, mendapat pemahaman dalam belajar hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.